Kamu tahu nggak lu apa itu pernikahan dalam Islam? Ya nggak tahu lah Kak, namanya kan masih anak Oh kecil. iya, aku baru ingat kalau si Lulu kan masih anak kecil dan nggak tahu apa-apa. Maaf ya Lulu. Teman-teman tahu nggak apa itu pernikahan dalam Islam? Nggak tahu, sama dong kayak si Lulu nggak tahu. Ya udah, nih aku kasih tahu mengenai pernikahan dalam Islam. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan saya Desi Farmasari dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Bandar. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Lulu. Ayo Lulu, perkenalkan dirimu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lulu. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dengan Lulu akan menjelaskan tentang indahnya mahligai rumah tangga. Lebih tepatnya kita akan membahas mengenai pernikahan dalam Islam. Ya kan Lulu? Iya teman-teman, benar sekali. Ya sudah teman-teman, gak usah berlama-lama. Yuk simak videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Indahnya membangun mahligai rumah tangga atau pernikahan dalam Islam. Saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia selalu menginginkan kesuksesan, baik hanya kesuksesan di dunia, kesuksesan di akhirat, ataupun kesuksesan dunia dan akhirat. Kesuksesan bukanlah sesuatu hal yang datang secara tiba-tiba, tetapi sebuah pencapaian yang perlu usaha, doa, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perencanaan yang matang. Sukses bisa dikatakan suatu kondisi di mana kita dari yang jauh dari Allah kini dekat dengan Allah, dari kita yang jahat hati kini kita yang baik hati, dari kita yang sombong hati kini kita yang rendah hati, dari kita yang malas ibadah kini kita yang rajin ibadah, dan sebagainya. Nah, jadi kesuksesan itu bukan sekedar materi, tetapi juga kepribadian dan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saudara, pernikahan adalah salah satu cara agar kita mampu meraih kesuksesan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Pernikahan adalah sunatullah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Sunnatullah itu sendiri adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran berjalan tetap dan otomatis. Lalu kenapa ya dalam Islam sangat dianjurkan pernikahan? Ya, karena dengan pernikahan manusia akan tetap berkembang dan mempunyai keturunan, sehingga kehidupan manusia akan tetap berlanjut dan lestari dari generasi ke generasi lain. Maka dari itulah Allah sangat mensyariatkan pernikahan bagi umat manusia, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 72 berikut bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibah afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maha suci Allah atas segala firman-firman-Nya. Selain itu saudara, ada beberapa alasan mengapa Islam mensyariatkan pernikahan. Yang pertama,
Dalam menempuh kehidupan, seseorang memerlukan pendamping sebagai tempat mencurahkan suka dan duka. Yang kedua, nikah merupakan fitrah. Karena itu Islam melarang keras hidup menjual diri, karena LGBT atau lesbian, gay, bisex, transgender merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Lalu yang ketiga, kendali untuk tidak menuruti hawa nafsu bagi manusia. Dan yang keempat, hidup berpasangan dan nikah adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Jadi saudara, itulah mengapa pernikahan sangat dianjurkan dalam agama kita, yakni Islam. Saudara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Secara bahasa pula, nikah itu berarti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, menyatukan, dan menghubungkan. Nah, menurut syariat Islam atau ajaran agama Islam, pernikahan adalah akad atau ikatan yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan kata lain, pernikahan adalah proses mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau sigat. Nah, bisa kita katakan bahwa pernikahan itu sama halnya dengan perkawinan. Nah, jadi pernikahan itu proses mengikatkan atau menyatukan kaum Adam dengan kaum Hawa melalui proses akad. Nah, dalam Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia atau UU PRI nomor 1 tahun 1974 pula dijelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi saudara, itulah pengertian atau definisi pernikahan menurut Islam dan menurut undang-undang. Saudara, banyak tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan saat akan mengarungi bahtera rumah tangga. Tentunya salah satunya adalah ingin memiliki keluarga yang bahagia dunia akhirat bersama seseorang yang dicintainya. Lalu, apa saja sih tujuan pernikahan dalam Islam? Ya, berikut adalah beberapa tujuan pernikahan dalam Islam. Nah, tujuan yang pertama, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan asasi manusia. Pernikahan dalam Islam adalah hal yang suci dan menjadi pertalian antar manusia yang disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, kebutuhan manusia, terutama kebutuhan biologisnya, akan tersalurkan dengan benar dan sesuai aturan Allah. Lalu, tujuan yang kedua, untuk membangun rumah tangga yang Islami. Saudara, pernikahan juga bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang tentram, nyaman, damai, dan penuh cinta, serta terwujudnya keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah. Lalu, tujuan yang ketiga, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pernikahan, diharapkan akan meningkatkan ibadah, lebih taat, dan saling meningkatkan ketakwaan. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk separuh sisanya. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu tujuan yang keempat, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Tujuan pernikahan dalam Islam ini untuk mendapatkan generasi yang akan meneruskan nasab keluarga. Anak-anak soleh soleha akan terlahir dari pasangan yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tujuan yang kelima, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Saudara, dengan melakukan pernikahan, setidaknya hidup akan terasa tenang dan tentram karena menjalani hidup bersama dengan orang yang dicintai dan mencintai. Kemudian tujuan yang terakhir dari pernikahan adalah untuk membentengi akhlak. Saudara, pernikahan adalah salah satu jalan untuk seseorang yang sudah mapan dan dewasa untuk menjaga diri dari godaan hawa nafsu. Nah, itulah saudara tujuan pernikahan dalam Islam. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum pernikahan dalam Islam. Saudara, para ulama menyebutkan bahwa nikah itu diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat atau kesengsaraan, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan itu adalah mubah.
Beberapa ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan itu tidaklah sama penerapannya kepada semua orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi Dengan kondisi masing-masing orang, baik dilihat dari kesiapan ekonominya, fisiknya, mentalnya maupun akhlaknya. Nah, jadi memang hukum pernikahan itu bagi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung itu tadi, tergantung kesiapan ekonominya, fisiknya, mentalnya ataupun akhlaknya. Nah, jadi saudara, hukum nikah itu bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Dan berikut akan saya jelaskan hukum-hukum tersebut. Nah, hukum yang pertama saudara adalah wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk melakukan pernikahan. Nah, itu maksud dari hukum wajib dalam pernikahan. Lalu yang kedua, hukum pernikahan itu adalah sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Nah, dalam kondisi ini seseorang boleh menikah atau tidak menikah. Ia namanya sunnah ya, atau boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, jadi memang jika orang itu tidak melakukan pernikahan, nah besar kemungkinan dia tidak akan terjerat ke dalam perbuatan maksiat. Makanya dia boleh nikah atau tidak, gitu maksudnya saudara. Oke, selanjutnya hukum pernikahan adalah haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, pernikahan seperti ini itu sangat mengandung bahaya. Ya, misalnya tuh salah satu dari pasangan tersebut memiliki penyakit dalam organ seksual. Nah, jadi mereka memutuskan untuk tidak melakukan pernikahan, atau dia itu memutuskan untuk tidak melakukan pernikahan. Karena apa? Yaitu karena takut penyakitnya itu menular pada pasangannya nanti. Gitu kira-kira teman, maksudnya pernikahan itu hukumnya haram. Oke, yang selanjutnya hukum pernikahan adalah mubah atau boleh. Ya, itu bagi yang mampu dan aman dari fitnah, dan bagi yang mampu menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi hajatnya atau bersenang-senang tanpa ada niat ingin keturunan atau melindungi diri dari yang haram. Ya, namanya mubah ya kan? Boleh-boleh saja, berarti asalkan orang tersebut itu mampu dan aman dari fitnah ya, perzinahan atau fitnah perbuatan maksiat gitu. Dan juga ya mungkin bagi orang yang hanya ingin memenuhi hasratnya gitu tanpa ingin memiliki keturunan gitu ya. Nah, yang terakhir ialah hukum pernikahan itu adalah makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti pasangan yang akan dinikahinya atau menjolimi hak-hak dari pasangannya, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memberi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap pasangannya dan tidak mengharapkan keturunan, maka hukum pernikahan seperti itu adalah makruh. Nah, itulah saudara mengenai hukum pernikahan dalam Islam. Nah, jadi memang dalam pernikahan itu hukumnya disesuaikan gitu sama situasi dan kondisi dari pasangan atau dari mereka-mereka yang akan menikah ya. Dilihat dari kesiapan fisiknya, mental, akhlak ataupun ekonominya. Jadi memang hukum-hukum pernikahan itu disesuaikan sama orang-orang yang melakukannya gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mahram dalam Islam. Saudara, mahram menurut bahasa berarti diharamkan, sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih, mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, penyebab hal tersebut diharamkan adalah karena keturunan, karena hubungan persusuan, ataupun karena perkawinan.
Saudara, dalam Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 23-24 telah dijelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan itu ialah mahram nikah dari pihak wanita. Sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemauan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan wanita pilihannya. Makanya yang sering dibicarakan itu adalah mahram dari pihak wanita. Pihak laki-laki jarang dibicarakan mahramnya gitu. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi atas dua macam, yaitu ada mahram muhabbat dan ada mahram gair muhabbat. Ya, benar sekali Lulu. Nah, yang pertama itu mahram muhabbat, yaitu wanita yang diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya. Contohnya seperti keturunan, mertua perempuan, satu susuan, bekas menantu perempuan, bekas ibu tiri dan sebagainya. Nah, yang kedua itu tadi ada mahram gair muhabbat. Nah, mahram ini adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya itu bersaudara. Misalnya saudara sepersusuan kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Nah saudara, berdasarkan Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 23 dan 24 tersebut, maka mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi itu dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Nah saudara bisa lihat tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Nah saudara, ada 5 rukun nikah dalam Islam, yaitu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi, dan juga ada ijab qabul. Adapun syarat calon suami ialah yang pertama beragama Islam, yang kedua atas kehendak sendiri, yang ketiga bukan mahram si wanita, yang keempat muayyan yakni beridentitas jelas, dan yang kelima tidak sedang ihram haji. Lalu syarat calon istri yang pertama beragama Islam, kedua tidak terpaksa, ketiga bukan mahram si laki-laki, keempat tidak bersuami, kelima terbebas dari halangan nikah misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang, dan yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali itu bisa bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita tersebut, atau bisa juga pemimpin setempat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Nah, itu menunjukkan saudara bahwa wali ini sangat penting dalam pernikahan Islam. Adapun syarat wali yaitu yang pertama orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci, yang kedua laki-laki bukan perempuan atau banci, yang ketiga mahram si wanita, yang keempat balik bukan anak-anak, yang kelima berakal tidak gila, yang keenam adil tidak fasik, yang ketujuh tidak terhalang wali lain, yang kedelapan tidak buta, yang kesembilan tidak berbeda agama, yang kesepuluh merdeka bukan budak, dan yang kesebelas tidak sedang ihram atau haji. Adapun syarat saksi yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat berjumlah 2 orang bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik, yang kelima tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yang keenam hadir dalam akad nikah, dan yang ketujuh sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Ijab adalah ucapan penyerahan yang diucapkan wali atau dari pihak wanita sebagai penyerahan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan mempelai laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan. Adapun syarat ijab qabul yaitu yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing. Yang keempat, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk sindiran. Dan yang kelima, qabul harus dengan ucapan qabil tu nikahaha atau tajwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Nah, itulah teman
teman-teman mengenai rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Saudara, di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, ya baik sebentar ataupun lama, begitu. Lalu yang kedua ada pernikahan syigar. Nah, pernikahan ini adalah pernikahan dengan persyaratan barter atau tanpa pemberian mahar, gitu. Lalu pernikahan yang ketiga ada pernikahan muhalil. Nah, pernikahan ini adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi lagi oleh laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan, dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Lalu yang keempat ada namanya pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Lalu pernikahan yang kelima yaitu pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seseorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Kemudian ada namanya pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Lalu ada namanya pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Dan yang terakhir, menikahi mahram atau pernikahan dengan mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Nah, itulah saudara beberapa pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Dan cobalah untuk menjauhi pernikahan-pernikahan tersebut. Beberapa hak dan kewajiban suami istri. Nah, saudara, pernikahan itu pastinya memiliki hikmah. Ya, namanya juga pernikahan adalah salah satu ibadah yang dianjurkan Allah untuk kita laksanakan. Nah, hikmah pernikahan itu yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua yaitu mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan dan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk seseorang memenuhi kebutuhan seksualnya. Hikmah yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Hikmah yang keempat yaitu terjadinya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Hikmah yang kelima, terjadinya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dengan keluarga besar pihak istri. Lalu hikmah yang terakhir adalah menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja sama karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Jadi saudara, itulah beberapa hikmah dalam pernikahan. Saudara, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan istilah talak. Ya, talak ini mungkin sama ya seperti perceraian gitu. Nah, talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum dari talak ini adalah makruh, karena talak itu merupakan perbuatan halal namun sangat dibenci oleh Allah. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau boleh juga dengan kata-kata sindiran. Bilangan talak itu maksimal 3 kali atau diucapkan itu maksimal 3 kali. Talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk atau kembali. Jadi jika baru talak 1 dan talak 2 itu masih diperbolehkan untuk rujuk atau kembali pasangan suami istri tersebut gitu. Nah, saudara, selanjutnya adalah mengenai rukun talaknya. Yang pertama itu pastinya yang menjatuhkan talak ya atau suami gitu. Syaratnya pastinya balik, berakal, dan kehendak sendiri atau atas kehendak sendiri. Lalu ada yang dijatuhkan talak, ya itu pastinya istrinya gitu. Kemudian ada ucapan talak, yaitu baik dengan cara syar'i atau tegas maupun dengan cara kinayah atau sindiran.
Nah, untuk ucapan talak yang melalui cara syari itu tidak perlu menggunakan niat, namun untuk cara kinayah itu memerlukan niat. Nah, jadi saudara, intinya pada rukun talak itu ada 3 ya. Ada yang menjatuhkan talak si suami, ada yang dijatuhi talak si istri, dan ada ucapan talak itu sendiri. Nah, berikut adalah macam-macam talak dalam Islam. Nah, selanjutnya mengenai sebab jatuhnya talak atau hal-hal yang menyebabkan rusaknya ikatan pernikahan. Nah, ini sedikit hal mengenai lamanya masa iddah perempuan dalam pernikahan. Nah, saudara, tadi kan ada istilah talak. Nah, lawan atau kebalikan dari talak ini adalah rujuk. Nah, rujuk artinya kembali. Yang dimaksud dengan rujuk ini adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Nah, dasar hukum rujuk ini adalah Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 229 yang artinya itu sebagai berikut. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki rujuk. Nah, berikut adalah hukum rujuk.